Selamat malam teman-teman. Kali ini kita berada di salah satu banjar yang ada di Kedungan, itu Banjar Kepisah. Banjar Kepisah ini dulu identik dengan pembuatan pahat patung ya. Ya. Baik, kita langsung saja dengan salah satu anggota pemuda dan sekaligus menjadi ketua pemuda, karena mendagi dari yang buat ogoh-ogohan ini lagi berhalangan hadir. Oke, Gung, bisa diperkenalkan dengan teman-teman. Om Swastiastu, yang ketua pemuda SD Sukarela, nama tiang anak gue gede Mertadi Putra, bisa dipanggil Gungde, yang menjabat sebagai ketua sampai sekarang. Jadi ketua pemuda dari tahun kapan? Yang menjabat sebagai ketua pemuda dari tahun, kalau nggak salah ya, dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 yang pergantian. Berarti tahun-tahun niki lengser. Ya, tahun niki. Kira-kira pertengahan tahun niki lah. Tahun niki. Sekalian perayaan HUT. HUT. SD Sukarela. Berarti dari tahun 2019 kok udah buat ogoh-ogoh, udah ya ini sangkal apa? Tok-tok. Butuh toksil. Itu pertama kali 2019, terus 2020 pandemi, 2021 masih lanjut pandemi, 2022 masih ngambang, dan akhirnya diperbolehkan oleh Pak Gubernur. Oke, tadi saya akan berbincang-bincang santai ya, Bingung. Ada pun pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalau boleh tahu nih, ogoh-ogohnya untuk tahun ini napi temanya, Bingung? Nah, untuk tahun niki, untuk tema gogoh niko Sang Kali Kemayo. Ogoh-ogoh Sang Kali Kemayo. Menarik nih kini, semeton. Ogoh-ogoh Sang Kali Kemayo buat di Pura Dalam. Pilotnya setro. Karena mungkin niki paling baru nih buat ogoh-ogoh seperti punika, karena tidak tahu sebelum-sebelumnya ogoh-ogohnya yang sah nih kamu bingung nih. Bukan baru sih, dari mungkin pernah kita, kalau nggak salah tahun 2014 atau 2015 tuh kita pernah buat gogoh seluluk ya, yang duduk di atas peti ya, bukan peti, kuburan buat ogoh-ogoh ya, seluluk. Tapi Banjar Kepisah ini tahun berapa nih kok yang pernah juara satu Denpasar kok? Tahun, kalau nggak salah itu tahun 2017. Apa judul ogoh-ogohnya yang banyak nih kok? Ya, yang kira-kira tuh kalau tidak yang lupa ke jumlahnya 7 gogoh. 7 ogoh-ogoh. Ya. Mantap semeton. Temanya itu Amrih Amarta Rasa ya. Mungkin setelah pandemi niki pasti Banjar Kepisah buat gebrakan lagi ogoh-ogohnya gitu ya. Ya, setelah sebelum pandemi, tepatnya 2019 niko, dengan tema gogoh butuh toksil. Niko gogoh pertama yang tidak menggunakan besi. Oh, pakai kayu nih Mas? Bukan kayu, bambu. Apa? Oh, pakai bambu. Untuk tulang ya, itu bambu. Nggak pakai besi berarti ya? Tidak pakai besi. Dibantu dengan rotan. Berarti memang betul-betul pure masih tradisional dan alami ya? Ya, dan alami. Termasuk juga payasannya seperti padongnya juga yang menggunakan biji-bijian. Oh, bijian. Kalau sekarang nih gimana nih konstruksi dari ogoh-ogohan ini bergerak apitan? Untuk sekarang tahun ini untuk gogohnya tidak bergerak. Untuk kenapa kita tidak membuat yang bergerak? Karena budgetnya untuk gogoh bergerak itu lumayan tinggi. Ya. Samping itu kita masih ragu-ragu ya dukungan tadi ya pesing nih ya, gogoh. Salah satu faktor juga boleh atau tidaknya mengerupukan. Berarti intinya itu kita meminim biaya. Bang gogoh ada. Mungkin cara aneh. pakai konstruksi besi ini mas ya, Ya, sekarang besi.
ininya tuh pakai tisu nih bingung deh. Iya. Zaman sekarang dah ya kebanyakan pakai tisu. Apa kira-kira kelebihannya pakai tisu tuh kalau di sini gitu? Kalau pakai tisu kelebihannya tuh minim biaya karena tisu juga murah kan itu. Samping itu keunggulan tisu di Anatominya tuh ya, Ya. lebih muncul dia. teksturnya tuh muncul. lebih muncul. Tekstur muncul terus di saat kita istilahnya di hari hang ya gogahnya tuh nggak retak gitu loh. Nggak retak. Dan nggak pas banget ya. Ya, kalau misalkan kita pakai kornis kayak gitu kan kalsium itu pasti kalau kita gesernya sedikit dah ada retakan kecil. Retak gitu. Oh, berarti itu semua kelebihan dari menggunakan tisu puniki. Dan biaya pun murah. Kalau boleh tahu nih Bigong, berapa kira-kira Bigong membudgetkan ogoh-ogoh niki sampai rampung selesai? Untuk budget sampai di ogoh-ogoh aja nih untuk di hari H di ini belum termasuk konsumsi. Ikut yang budget ya paling maksimal ke 10 juta. Kalau bisa minim lagi 10 juta ke bawah. Kalau bisa ditekan lagi ya. Tekan lagi. Nah pas untuk sekarang ini kita baru pengeluaran itu sekitar 4,5 juta 4,5 juta. ya sampai jadi Baru segini ya. di belakang ini Berarti tinggal ngecatnya nih Bigong ya. ya tinggal ngecat aja. Tadi tiang lihat nih ke buat teman-teman buat payasan pakai apa kalau Bang? Untuk payasan itu dasarnya menggunakan Karton. karton digambar terus ditempel dengan biji-bijian Biji-biji napi nih kak. termasuk beras berwarna lah, Beras merah nih kak pakai. merah ada, hitam ada. Oh berarti ini pencetus keren nih, kreatif. Ya intinya kan biar nggak kalau misalkan kita menggunakan perhiasan ukir otomatis kan setelah penggerbukan tuh pasti dicabut lagi ya karena biayanya kan sangat mahal Mahal pakai ya, perhiasan lumayan ya tuh. pakai Nah perhiasan untuk kok. kalau biji-bijiannya sekali pakai Bisa ya langsung. Dan biaya pun lumayan murah bukan ya. Habis itu memperlihatkan kreativitas anak muda lah ya. Langsung terus solek opat biasanya. pas gitu. Aha. Opat gitu. Oke Bigong, dari yang tadi Bigong bahas masalah biaya nih kok dari mana Bigong dapat sumbernya? Apakah dari kas atau teman-teman urunan atau melakukan penggalian dana nih kak? Kalau dari urunan tuh tidak, sumber dana kita itu dari pas di tahun ini dan tahun sebelumnya desa itu sudah ada anggarannya untuk setiap STT diberikan anggaran. Nah itu jumlahnya itu untuk tahun ini sekitaran kita dapatnya tuh per STT itu 2,5 juta. 2,5 juta. Ya 2,5 juta. Nah 2,5 juta itu 1 juta dari LPD, 1 juta dari desa dan lagi 500.000 itu dari ranting PDI, partai PDI. Berarti dari beberapa sumber terus sisa itu gimana? Sisanya itu, untuk tahun ini kita baru akan start untuk mencari sumbangan itu mulai besok. Mulai besok. Rencananya itu untuk kita akan nyari sumbangan itu di warung-warung yang ada di alamat batas di Banjar Kepisah. Di lingkungan Kepisah ya. Di lingkungan Kepisah. Ya UMKM yang berada di sini dimintain lah beberapa ya. Kenapa kita minta ke UMKM pendatang? Karena biar mereka itu ada kontribusinya juga. Mereka tuh buka usaha di tempat lingkungan Banjar kita ya. Biar ada kontribusinya untuk mensupport kegiatan yang positif lah Niki
biar nggak salah pemandangan dari semeton yang lainnya. Baik Bligong, gimana nih menurut Bligong, kan karena banyak mungkin pemuda yang masih ragu-ragu, kecewa masalah ogoh-ogoh puniki dadi apa sing, gimana antusias pemuda teman-teman di sini untuk pengharapan ogoh-ogohan iki? Kalau antusias pemuda di sini sih 100% ya kalau yang bilang. Kenapa seperti itu? Karena sesuai yang ikuti rapat di desa itu sudah kelihatan. Kenapa yang bilang kelihatan bahwa pengerupukan itu tetap jalan? Karena janji bendesa itu walaupun keputusan di MDA Kodia itu tidak diperbolehkan, tapi di desa Pedungan khususnya itu melasti dan pengerupukan itu tetap jalan. Tapi dengan prokes yang ketat ya, prokes yang ketat. Nah, setelah yang bilang ke teman-teman anggota, mereka tuh sangat antusias tuh gitu. Coba ogoh-ogoh ya, semangat lah ya. Ya semoga Setungkaro apa yang dibilang oleh juru desa kau benar terjadi Bligong. Ya Setungkaro. Kalau kasus COVID ini meningkat, semoga ya tidak ya meningkat, dan pengarakan ogoh-ogohan niko dibatalkan. Bagaimana pendapat Bligong tentang ogoh-ogohan niki? Apakah tetap diarak ataukah hanya di Wewidangan Banjar saja atau diterobos saja? Ya kalau ini pertanyaan berat ya. Mengenai kalau kita nerobos itu melanggar itu sanksinya itu bukan hanya di anggota yang kena, sanksinya itu pertama itu yang kena itu pengurus yang akan dipanggil. Setelah pengurus Projuru Banjar, setelah Projuru Banjar desa itu yang akan dipanggil kalau kita melanggar. Otomatis ya kalau memang batal itu kan sesuai dengan hasil rapat, itu ada poin terakhir, kalau kasus meningkat itu akan kembali ke 2 tahun yang lalu, itu tidak akan ada pengarakan. Kalau tiang pribadi rencananya sih tetap angkat ogoh-ogoh, cuman hanya di sini, di wilayah ini aja, di wilayah kepisah ya, wilayah kepisah. Setelah itu akan langsung dibakar di Perlindung mumpung setronya masih delot nah kan itu setelah singlah jauh kita lewat mumpung setronya pas di Wewidangan Banjar, sekalian langsung aman gambar masih kini lama soalnya dah ya Bligong ya. Teman-teman juga kangen mengarah ogoh-ogoh dan menggambal ya, semoga ya Bligong kasus COVID menurun. Oke, mungkin segitu bincang-bincang kita pada malam hari ini Bligong. Terima kasih atas waktunya. Mungkin next video kita bakalan kesini lagi dengan mendadinya langsung ya Bligong ya. Pas finishing. Oke, semuanya semua sudah menonton. Jangan lupa subscribe, dukung channel Niki biar kita lebih semangat lagi. Oke Bligong, selamat bertemu di next video. Sukses semua.